Halo Ko, halo AI. Berikut video ini aku mau menjelaskan sedikit mengenai isi pemikiran aku dengan layout yang aku buat kenapa seperti ini. Oke, jadi aku coba sedikit jelaskan dulu. Pada bagian area depan dulu ya. Ini adalah pintu masuk dari area pintu paling depan. Lalu ini adalah aku setup sebagai area kamar tidur di lantai satu. Kenapa akhirnya kamar tidur tetap di depan? Karena aku memprioritaskan untuk tetap kita mendapatkan cahaya dari jendela depan. Karena menurut aku untuk sebuah kamar tidur kalau tidak memiliki pencahayaan dari luar itu kurang baik ya. Jadi aku pikirkan kembali untuk area tempat di bagian depan ini menjadi tempat tidur lantai satu. Nah, di tempat tidur lantai satu itu terdapat lemari, terdapat meja, kaca, dan juga nakas di bagian paling ujung. Seperti ini. Nah, lalu pada bagian foyer depan itu terdapat area tempat duduk satu. Ini untuk kita bisa sebagai eh, tempat duduk untuk sambil memakai sepatu atau memakai kaos kaki. Nah, di area ini adalah tempat yang aku siapkan untuk menaruh sepatu-sepatu, lalu kunci mobil ataupun kaos kaki dan sebagainya. Jadi ini ada dalam ini ada kabinet sepatunya, ada rak sepatu atas dan bawah, termasuk juga di bagian ini. Nah, di pada bagian kaca pintu ini merupakan kaca ya kok. Jadi semisalkan kita waktu mau masuk dan keluar, sebelum keluar ke rumah itu kita masih bisa sempatkan untuk mengaca dulu di area ini. Lalu space-space yang ada di area bawah ini merupakan area untuk mungkin sendal yang paling sering kita pakai, jadi kita tidak perlu lagi mungkin buka atau tutup di pintu lemari untuk menyimpan sendal kita. Di sini juga terdapat kabinet atau rak susun yang bisa digunakan sebagai tempat hiasan atau untuk pajangan. Setiap kabinet yang terbuka ini memiliki lampu LED strip sebagai pencahayaan dan penerangan dengan warna lampu warm white. Oke, kita lanjut ke area pada bagian tengah. Nah, area tengah ini setelah aku pikirkan kembali, sepertinya akan jauh lebih baik kalau WC itu berada di bagian bawah tangga ya, Ai ya. Kenapa? Karena setelah aku pikir dan aku lihat dari struktur bangunan, di sini terdapat tiang ya, Ai. Sehingga kalau misalkan kita bongkar dan kita jadikan eh, rak atau kabinet di bawah tangga, menurut aku itu kurang oke ya kelihatannya. Kenapa? Karena selain daripada kamar mandi yang tetap harus ada di belakang, itu jadi menambah sempit layout belakang kalau menurut aku Ai. Jadi lebih baik aku pikir mungkin kamar mandi itu tetap berada di bawah tangga sehingga layout tengah dan belakang ini kita bisa benar-benar dapat plong dan tidak sempit. Termasuk pada area tangga putar itu juga aku pentokan ke belakang dimaksimalkan sehingga di area tengah ini kita benar-benar bisa dapat area yang plong ya untuk nonton TV dan juga area dining. Nah, untuk area mesin cuci itu jadinya aku pikir kemungkinan kita kan taruh itu di atas ya, AI ya. Jadi di coran atas dekat area servis atau kamar mbak. Mungkin nanti harus dipikirkan lagi penempatan dan posisinya di atas itu. Lalu untuk pada bagian belakang itu aku setup ini kita jadinya kitchen ya, Hai ya, di paling belakang itu. Nah, kitchen ini aku setup ada islandnya. Jadi kalau misalkan kita mau makan singkat, itu kita bisa makan di area sini. Di sini ada area kompor dan di sini area untuk sinknya. Untuk kulkas dan oven tanam atau microwave ini opsional ya Cici ya. Ah, iya, semisalkan mau lebih kecil kulkasnya itu juga bisa di adjust.
Atau misalkan microwave dan oven tanamnya mau yang bukan tanam, yang adjustable aja, itu aku bisa setup juga sesuai dengan alat elektronik kita nanti. Nah, tadinya di bagian existing saat ini kan ada tembok seperti ini ya, AI ya. Itu aku rencananya aku bongkar sehingga kita bisa mendapatkan view plong dari depan sampai ke belakang. Jadi pencahayaan itu bisa langsung masuk sampai ke area tengah. Nah, nanti railing tangga existingnya ada. Rencananya aku cabut dan aku ganti menggunakan kaca tempered seperti ini ya. Untuk bagian samping, karena belum ada railing tangganya, kita juga buatkan kembali untuk si railing tangga dengan bahan tempered dan pegangan besi aluminium. Lalu untuk area ini, backdrop TV, kenapa backdrop TV itu terdapat area kubah seperti ini? Karena di sini ada tiang ya. Sebenarnya ini tiang. Jadi aku mencoba untuk mengkamuflase supaya tiang ini tidak terlihat seperti tiang. Makanya aku buat seakan-akan ini adalah seperti skat partisi yang memiliki ambalan sehingga bisa dijadikan fungsi. Lalu pada bagian ini juga ada tiang. Nah, untuk tiang ini nanti aku kamuflase dengan plywood dan di finishing dengan HPL sehingga nanti ini terbungkus dengan warna kayu. Lalu di area dining itu kita ada area kaca ya di belakangnya supaya bangunan dari ruang ini tampak lebih luas dan lebih cerah. Karena efek dari pantulan cermin ini membuat cahaya terpantul ke segala arah di ruangan kita. Lalu untuk area ini adalah area untuk akses menuju ke ruang servis atau ruang pembantu. Jadi ini seperti pintu kamuflase yang nantinya dari area dalam itu seperti hanya tembok saja. Akan tetapi ini memiliki fungsi yang bisa dibuka untuk akses ke area jemuran atas dan juga area kamar pembantu seperti ini. Begitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya kok, Hai, untuk pemikiran aku mengenai desain awal dari layout ini. Mungkin kalau ada masukan dan pemikiran yang lain bisa kita diskusikan ya. Oke, thank you kok, thank you Hai.